kajian dan pertimbangan tersebut, LPSK membentukkan Dr. Siska dilindungi. Mohon doanya ya, biar putusannya berhasil. Siap Bang. Hai Kak. Grafik banget nih. Iya Kak, mau masuk dulu ya Kak? Siap. Iya. Ini putusannya hari ini. Siap pasti. Iya, nanti ada mahasiswa. Nggak tahu dok. Backgroundnya kelihatan ya? Siap. Oke dok, mungkin pengacara bisa menceritakan Baik. dok Pasis atau Kak Fitra. Terima kasih rekan-rekan media yang telah meluangkan waktunya sehingga hadir di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kita ketahui bersama bahwasannya kita telah melalui beberapa tahapan-tahapan, baik dari proses asesmen di LPSK dan proses pemeriksaan psikologi dan lain-lainnya sudah hampir 2 bulan, dan hari ini kita mendengarkan keputusan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terkait dengan permohonan kita 2 bulan yang lalu, yang pada intinya permohonan kita itu meminta keadilan terhadap Dr. Siska agar Dr. Siska diberikan perlindungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai korban kedudukannya. Dan berkat doa daripada Dr. Siska dan seluruh dukungan dari teman-teman sekalian dan teman-teman media, alhamdulillah kami ucapkan ya, alhamdulillah permohonan Dr. Siska hari ini dikabulkan. Mantap. Dan diterima oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi per hari ini Dr. Siska diberikan proteksi dan perlindungan dengan status terlindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga sudah jelas dan clear dalam permasalahan ini siapa yang korban. Dan keputusan tersebut bukan sembarangan diputuskan, akan tetapi melalui kajian telahan, dan LPSK telah berkoordinasi juga sebelum-sebelumnya menguji apakah memang benar-benar Dr. Siska ini adalah sebagai korban, dan sudah dilakukan penelaahan, kajian dan lain-lain, sehingga dengan dasar kajian-kajian dan pertimbangan tersebut LPSK membentukkan Dr. Siska dilindungi. Jadi teman-teman, ini adalah suatu prestasi besar dari tim penasehat hukum Dr. Siska. Ada di sini Brigjen Pol Purnawirawan Siswandi dan saya Fitra Romadoni Nasution. Nah, mungkin ada tambahan dari Pak Brigjen, silakan. Rasa cukup ya. Jadi ini untuk proporsional proses penyidikan di wilayah hukum Polres Bogor, sehingga penyidik harus proporsional ya, dudukan pada porsinya selaku penyidik. Artinya ini menguatkan lah ya, artinya tuh yang kemarin suka mengganggu juga DM Siska, mungkin yang negatif artinya memang korbannya sebenarnya adalah Dr. Siska ya. Iya, benar sekali. Lawannya juga laki-laki tinggi besar gitu kan. Ya. Jadi sudah jelas teman-teman sekalian, akhiri semua konflik ini. Jangan difitnah-fitnah lagi Dr. Siska dengan framing-framing jahat yang menyudutkan dan merendahkan nama baik beliau. Jadi teman-teman semua maupun masyarakat Indonesia maupun pendukung daripada yang bersangkutan, akhiri konflik ini karena LPSK telah melalui tahapan dengan memutuskan status Dr. Siska ini terlindungi. Jadi sudah jelas teman-teman, konflik ini harus segera diakhiri, dan saya minta Polres Kabupaten Bogor untuk segera mentersangkakan pelaku ini ya, agar ditindak tegas, dan kami minta segera diamankan. Itu tegas permintaan kita agar tidak ada permasalahan yang berlarut-larut lagi. Karena kalau yang bersangkutan tidak diamankan, bakal ada lagi framing-framing jahat terhadap Dr. Siska. Jadi untuk itu
Dengan adanya permohonan ini dan terlindungi melalui keputusan LPSK, saya kira kita semua menghormati hukum seperti itu. Dokter sendiri gimana, ada kelegaan kah? Di sini kan dia playing victim ya, dia berbicara. Bisa sebentar skor nggak? Karena lagi Ya. acara ya, tunggu ya. Skor. Ulangi yang Siska tadi. Ya, Nah, Ya. cek. oke. Oke, kita ulang lagi ya kak. Jadi gimana nih kak? Dokter Siska sendiri ada kelegaan gak sih hari ini dikabulkan gitu? Saya sebelumnya terima kasih kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Permohonan saya yang sudah saya ajukan dari bulan Agustus akhirnya sudah final dan diputuskan bahwa saya diterima dan dilindungi. Saya ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya, dan ini akan menjadi contoh bagi perempuan-perempuan di luar sana yang menjadi korban kekerasan, korban mental dan physical abuse. Karena seperti yang kalian tahu bahwa saya ini konstan mendapatkan cyberbullying, sampai fitnah-fitnah kejam mengenai profesi saya, bahwa saya adalah dokter palsu. Itu kan fitnah kejam alias pembohongan publik. Kemudian saya juga kan konstan mendapatkan ancaman untuk akan dicabut izin praktek saya, dan yang pasti dari pihak sana kan merasa bahwa dirinya korban. Sekarang dengan saya mengajukan permohonan kepada LPSK. LPSK ini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, lembaga nasional yang kredibilitasnya sangat tinggi. Sehingga dari sini kalian bisa menilai bahwa siapa yang sebenarnya korban dan siapa yang sebenarnya bukan korban. Jadi bukan rekayasa. Di sini mereka telah menguji semuanya berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta medis yang ada. Karena pengacara saya baik dari Brigjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Siswandi dan Bang Pitra Romadoni Nasution berkata kepada saya bahwa hukum itu adalah fakta, bukan katanya-katanya. Sehingga selama ini pun ketika saya berbicara, saya harus berhati-hati. Mereka semua selalu memberikan nasihat-nasihat yang disesuai dengan koridor-koridor hukum. Apapun yang saya tempuh ini semoga bisa menjadikan pelajaran untuk semua perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan baik secara fisik maupun secara mental dan verbal abuse, kekerasan secara verbal. Di sini mudah-mudahan tidak ada lagi korban-korban selanjutnya yang mendapatkan verbal abuse, mental abuse, dan physical abuse. Saya mendapatkan konstan kekerasan verbal, kekerasan mental, dan kekerasan fisik. Mudah-mudahan saya bisa menjadi inspirasi untuk semua perempuan di sana supaya bisa menegakkan dan berjuang untuk keadilan. Karena seperti kata pepatah, there is no justice in the world until we make it. Tidak ada keadilan di dunia ini sampai kita harus berjuang dan tegakkan keadilan walaupun langit akan runtuh. Itulah prinsip saya sesuai dengan koridor-koridornya, dan saya hari ini menangis bahagia karena dari bulan Juni itu konstan saya bolak-balik ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan dari psikiater, pengobatan dari dokter paru-paru. Dan di sini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak kepolisian, kepada Polres Bogor, kepada Polda Metro Jaya, kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan kepada pengacara-pengacara saya yang tiada henti-hentinya memberikan support mental dan doa, juga kepada keluarga saya juga, terutama ibu saya yang sampai sakit dan doanya yang tidak pernah terputus. Di sini yang saya perjuangkan adalah nama baik saya dan keluarga saya, nama baik profesi saya sebagai dokter yang sudah dijatuhkan, yang sudah dihancurkan oleh beliau. Jadi saya di sini meminta supaya nama baik saya dipulihkan, dan dengan adanya ini sudah jelas bahwa korban itu adalah saya. Jadi saya bukan playing victim atau bukan merasa korban, sudah diuji oleh lembaga nasional.
Ya, itu mungkin ada tambahan, mungkin itu aja ya. Keluarga dan teman-teman gimana Kak? Banyak juga yang merasa ini ya, playing victim terkena ya Dampaknya juga. dampaknya. Keluarga teman-teman responnya Iya, gimana Kak? keluarga mereka memberikan support supaya jangan sampai saya terpuruk dan terjatuh. Dengan adanya hal ini, mereka memberikan kekuatan untuk saya supaya lebih kuat. Permasalahan ini dijadikan hikmah karena ada orang yang datang kepada kita untuk memberikan pelajaran hidup. Oleh karena itu, terima kasih kepada dia. Saya tidak akan pernah melupakan ini dan saya jadikan pelajaran hidup. Saya jadikan hikmah. Gitu. Cukup ya Oke, teman-teman. cukup ya. Kelanjutan kemarin terakhir Kelanjutan sidang Bang, tapi ditunda. Terus gimana kelanjutan? Ya, silakan Bang Besok, Fitra. Karena memang hukum acaranya sidangnya tiap minggu, setiap hari Ya. Selasa, jadi kita ikuti prosedur hukum yang berlaku aja. Ditunda dan besok agendanya apa? Agendanya yaitu pemeriksaan legalitas baik surat kuasa maupun legalitas daripada tergugat. Dari pihak tergugat ya. Ya. Dokter kan selalu hadir nih gitu kan, menghormati hukum juga. Pihak sana gimana? Mungkin dokter pengen banget dia juga menghormati hukum dan pengen cepat Kita tuntas nggak bahas juga. ke situ kalau pihak sana. Kalau saya sih semua untuk secara hukum biar pihak lawyer saja yang berbicara. Pengen mereka juga datang Kak dan menyelesaikan. Kalau saya karena kita sudah menyerahkan ke pengadilan, kita serahkan semuanya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Karena lebih etis menjawab itu nanti Humas Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena menyangkut dengan pokok perkara ketidakadilan beliau gitu. Besok jam berapa Bang kira-kira? Seperti biasa jam 10 pagi sidangnya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Gugatan perdata pelanggaran kontrak brand ambassador. Ya. Dokter sendiri kondisi saat ini seperti apa? Ya kurang baik ya Kelihatan. batuk-batuk ya Iya, Dok ya. kurang fit. Saya memang ada batuk yang tak kunjung sembuh sampai saya juga bingung, sehingga nanti akan saya asesmen dan alhamdulillah saya mendapatkan bantuan medis juga dari LPSK, sehingga dari LPSK sendiri sangat concern ya terhadap korban-korban yang dilindungi. Maka saya akan manfaatkan itu untuk penyembuhan, pemulihan, bantuan medis baik secara fisik dan psikis, karena saya mendapatkan paket komplit dari hak prosedural, bantuan medis, dan bantuan rehabilitasi psikologis medis. Tapi karena kan tadi kan dari bulan Juni itu berdampak juga ya Kak sama kesehatan kan? Sampai sekarang. Berdampak baik kesehatan, kemudian juga pekerjaan. Oke, cukup. Oke. Ada efek dari kakek sendiri mungkin yang membuat jadi sakit gini ya Pak? Ya, gimana? Kalau mengenai efek nanti kan saya kira nggak bisa jawab itu karena yang merasakan kan terlapor sendiri. Nanti biar teman-teman aja. Yang pasti efeknya itu sangat merugikan kita. Itu aja. Oke, cukup. Ya. Gimana apa sih? Ada Ya, cukup. harapan? Udah lengkap tadi ya. Jelas lugas ya harapannya supaya keadilan itu memang terwujud ya. Harapan kita ya tadi yang diceritakan oleh klien kami udah jelas tadi ya. Ya. Jadi bahagia ya Dok ya sekarang pengawalannya dari Pasis dan Pak Bis. Saya lebih sekarang sedikit tenang, sedikit ya Bang ya, karena prosesnya belum selesai secara sempurna. Jadi untuk saat ini sih saya lebih lega karena sudah mendapatkan proteksi dari LPSK dan juga proteksi dari pengacara-pengacara saya. Jadinya sih semuanya saya serahkan untuk proses hukum ini kepada lawyer saya, sehingga kedepannya saya berharap berakhir dengan baik. Apapun itu saya berharap berakhir dengan baik dan seadil-adilnya. Terima Oke. kasih. Ya, ada kelanjutannya setelah dari LPSK atau gimana? Ya, Menunggu nanti aja. kewenangan LPSK yang ke Polres. Akan memanggil atau gimana gitu? Yang intinya sudah terlindungi, kita serahkanlah sepenuhnya kepada LPSK. Karena kita nggak punya kewenangan untuk melindungi
siapapun. Ada kelanjutan lagi dari LPSK mungkin atau balik lagi atau suratnya Nanti udah ada? biar humas LPSK saja yang jawab. Saya sudah mendapatkan surat. Intinya keputusannya udah kita terima. Siap, Terima kasih Humas ya. LPSK ya. siap. Jamet. Siapa namanya? Aris. Nggak usah itu mah.